Sahabat Yakobus yang terkasih, hari-hari ini kita mendengarkan dalam berita bahwa KPK baru saja memiliki gedung baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan bangunan ini berdiri kokoh kuat. Dan pastilah dasarnya juga sangat kokoh. Betapa fondasi ini amat menentukan bangunan yang berdiri di atasnya. Sama halnya seperti bangunan, demikian juga pribadi orang itu juga akan ditentukan oleh fondasi hidupnya, dasar hidupnya, sehingga ia tampil juga kokoh dalam hidup sehari-hari. Hari ini kita mendengarkan Injil yang berbicara kepada kita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis didatangi oleh beberapa orang dan mereka bertanya kepada dia tentang apakah dia itu adalah Mesias. Dan Yohanes dengan terus terang menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias. Tetapi dia hanya orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di sini para saudara yang terkasih, bagaimana Yohanes kokoh dalam dirinya sendiri. Dia kokoh dalam perutusannya. Dia setia pada apa yang menjadi panggilan hidupnya. Dia tidak memanipulasi orang. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan dirinya. Ketika orang berharap akan kehadiran Mesias dan mereka melihat itu ada dalam dirinya, Yohanes sungguh-sungguh dengan rendah hati menegaskan apa yang menjadi panggilan hidup. Sekali lagi, dia kokoh pada pendiriannya dan tidak memanipulasi orang. Apa yang membuat Yohanes kokoh dalam perutusannya, setia pada panggilan hidupnya? Tidak lain para saudara yang terkasih, Yohanes membangun dan sekaligus meletakkan hidupnya, memusatkan hidupnya pada Allah. Maka apa saja dan siapa saja yang berada di luar kehendak Allah, Yohanes tidak akan tawar-menawar dengan mereka. Yohanes tidak berkompromi dengan mereka. Ia tetap berpegang pada apa yang menjadi tugas perutusan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menjadi pribadi yang kokoh dan setia? Seperti halnya Yohanes mengalirkan kekokohan hidupnya dan kesetiaannya pada pengalaman kedekatan dengan Tuhan, perjumpaan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita juga dalam hidup sehari-hari perlu belajar membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita memperbaharui relasi perjumpaan kita dengan Allah secara terus-menerus. Dengan cara apa? Yaitu dengan aneka latihan-latihan. Kita mencintai doa, kita bermeditasi, kita mencintai sakramen, membaca kitab suci, mengunjungi orang miskin karena kita melalui mereka kita melihat kehadiran Allah yang hidup, kehadiran Yesus yang miskin. Nah, melalui latihan-latihan inilah para saudara yang terkasih, kita akan belajar bagaimana mengokohkan diri, bagaimana kita menjadi setia. Tidak ada yang tiba-tiba kokoh dalam kepribadian, tidak ada yang tiba-tiba menjadi setia pada pilihan-pilihan hidupnya kalau tidak melalui latihan sejak dini. Para saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar melatih
perjumpaan Anda dengan Tuhan. Selamat melatih pembaharuan relasi Anda dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari yang kemudian akan memampukan Anda untuk setia pada hidup Anda, baik sebagai pribadi, sebagai orang Kristiani, maupun sebagai keluarga yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi kehadirannya di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.